warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil mangga dengan galah, diambil paman berbadan kekar. Mari ucapkan bismillah, semoga pembelajaran kita hari ini lancar. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu murid Ibu memimpin doanya. Silakan Hairunisa memimpin doa kita pada hari ini. Baik Ibu, baiklah teman-teman dan Ibu, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu, mulai dari Bella Vista. Hadir, Bu. Ya, baik. Ervina Natasha. Hadir, Bu. Ya. Hairunisa. Hadir, Bu. Ya. Alhamdulillah kalian hari ini masuk semua, hadir semua. Semoga tidak hanya pada pertemuan hari ini saja dan pertemuan selanjutnya kalian juga bisa masuk Zoom dengan tepat waktu. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teks prosedur mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks prosedur dan nanti dilanjutkan dengan menulis teks prosedur. Baiklah, untuk melanjutkan materi kita pada minggu lalu, Ibu hari ini akan menayangkan satu buah video terlebih dahulu dan silahkan kalian simak dengan seksama. Itulah tadi penayangan video yang telah Ibu tayangkan. Semoga kalian semua dapat memahami dan bisa melihat dengan baik tayangan yang telah Ibu tayangkan tadi. Nah, dari tayangan itu kita dapat menulis teks prosedurnya. Teks prosedurnya akan Ibu kirimkan di grup WA dan sekarang kita akan mencoba menganalisis kebahasaan dari teks prosedur yang telah Ibu kirimkan. Mulai dari kebahasaannya yang pertama, adanya kata kerja imperatif atau kata kerja perintah, yaitu misalkan dengan haluskan, ada akhiran kan. Kemudian masukkan, nah di sana juga ada kata kerja imperatifnya, kata kerja perintah. Kemudian ada juga konjungsi temporalnya. Konjungsi temporalnya yaitu kemudian, setelah itu, kemudian setelah semua rata. Itu termasuk dalam konjungsi temporal. Dan di dalam teks tersebut kita juga dapat melihat struktur dari teks prosedur, yaitu
tujuan, material, dan langkah-langkah. Di sana telah disebutkan bahwa tujuannya adalah misalnya membuat nasi goreng. Kemudian materialnya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng tersebut dan disertai dengan langkah-langkah untuk membuat nasi gorengnya. Nah, selanjutnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita akan melanjutkan ke diskusi. Baik, rasanya tidak ada yang ingin ditanyakan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu diskusi kelompok. Di sini kalian akan dibagikan menjadi beberapa kelompok, khususnya ada 2 kelompok nanti. Nah, kelompok pertama nanti akan membahas tentang cara membuat SIM. Nah, yang kedua, kelompok kedua akan membahas tentang cara membuat es krim. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompoknya, yaitu satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kelompok pertama ada Della Vista dengan Hairunisa, kemudian Ervina Natasia dengan Atika Pratiwi. Nah, di sini silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu sekitar 10-15 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti hasil diskusinya akan dipresentasikan. Silakan kalian membuat teks prosedur yang telah Ibu bagikan judulnya tadi. Kelompok pertama yaitu cara membuat SIM dan yang kelompok kedua cara membuat es krim. Baiklah, Ibu rasa waktunya sudah cukup ya, 10-15 menit, dan sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok 1, silahkan perwakilannya yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya, silahkan Della Vista. Baik, terima kasih, Bu. Saya di sini akan membacakan mengenai teks prosedur cara membuat SIM. Surat izin mengemudi atau lebih dikenal dengan SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Supaya paham dan mengerti, berikut langkah-langkah pembuatan surat izin mengemudi atau SIM. Yang pertama, melengkapi administrasi. Sebelum Anda membuat SIM baru atau perpanjangan, silakan Anda cek kesehatan di rumah sakit, klinik, atau di tempat tes kesehatan lainnya. Biasanya untuk tes kesehatan ada di dekat Polres tempat Anda ingin membuat SIM. Pada saat mengecek kesehatan, Anda akan mengisi biodata dan tes kelihatan menggunakan Snellen chart. Biasanya tes kesehatan bervariasi dari Rp15.000 sampai Rp25.000. Setelah itu, siapkan biaya administrasi penerbitan SIM. Biaya asuransi kecelakaan diri pengemudi atau AKDP. Lalu, mengisi formulir, pengisian formulir, penulisan nama dan alamat harus sesuai dengan KTP Anda dan dituliskan dengan jelas. Kemudian menuju ruang arsip di lantai 2 untuk menyerahkan data diri. Adapun yang kedua, tahap proses ujian. Ujian dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tes teori dan tes praktek. Pada tes teori, pemohon menuju ruang tes lalu menyerahkan data pemohon kepada petugas tes teori. Kemudian, petugas melakukan validasi data pemohon. Dalam tes teori, pemohon harus mengisi atau menjawab menggunakan ballpoint atau pulpen. Setelah tes teori, pemohon melakukan tes praktek. Pada tes praktek, untuk SIM A, tidak boleh mengenai pembatasan jalur atau keluar lintasan yang sudah disediakan. Sedangkan pada tes praktek SIM C, tidak boleh menyentuh lintasan dan menabrak pembatas lintasan apalagi keluar dari lintasan yang sudah ditentukan. Tes praktek harus dilakukan dengan benar. Kesalahan sedikit saat mengendarai akan menyebabkan Anda tidak lulus. Tes praktek di kemudian hari. Jika Anda lulus tes praktek, Anda akan mendapatkan cap sebagai bukti bahwa Anda lulus ujian praktek. Adapun yang ketiga, yaitu tahap penyelesaian. Setelah Anda membayar, bawalah berkas dan bukti pembayaran ke dalam ruang entry, data, dan foto SIM. Setelah nomor antrian Anda dipanggil, masuklah ke ruang foto SIM. Pastikan diri Anda sudah siap menghadapi kamera. Foto SIM disarankan menggunakan baju berkerah. Apabila tidak berkerah, biasanya disediakan baju kemeja. Setelah pengambilan foto SIM selesai, selanjutnya pemohon mengambil sidik jari secara digital dan mengambil tanda tangan secara digital. Setelah semua tahap sudah selesai, Anda dipersilakan menunggu lagi sampai SIM tercetak. Nama Anda akan dipanggil untuk mengambil SIM yang sudah jadi, beserta menandatangani bukti pengambilan SIM yang merupakan akhir proses yang menyatakan bahwa SIM sudah diambil oleh pemiliknya. Mungkin itu saja, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada Della Vista yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan cara tadi.
Kurasa cara membuat SIM yang telah disampaikan oleh Bella Vista telah jelas dan sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Mulai dari strukturnya ada tujuan, yaitu membuat kartu SIM, ada juga kemudian langkah-langkahnya mulai dari administrasi hingga SIM-nya telah jadi dan kita menerima kartu SIM kita. Ibu rasa kelompok 1 telah menjelaskan cara membuat SIM dan yang kelompok 2 silahkan yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa Baik, Bu. perwakilan? Ya, Ervina Nadesia, silahkan. Di sini saya ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat es krim. Ya, es krim adalah makanan beku yang lezat dan mudah ditemui. Es krim dapat dijadikan sebagai makanan kudapan maupun dessert. Makanan ini cocok dinikmati saat sedang musim panas. Berikut petunjuknya, yaitu yang pertama bahan-bahan. Bahan-bahannya yaitu Yang pertama 4 kaleng susu putih, 2 kaleng susu kental manis putih, 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, 2 butir putih telur, dan 1 sendok teh vanili. Kemudian langkah-langkah membuatnya yaitu yang pertama, campurlah dan aduk semua bahan susu dan air sambil dipanaskan di atas api kecil. Langkah kedua, campurkan larutan maizena dengan adonan tersebut. Langkah ketiga, sambil tetap mengaduk, angkat adonan dari lalu aduk terus sampai adonan berwarna putih. Yang keempat, rebuslah adonan sambil tetap diaduk-aduk hingga mendidih. Langkah kelima, angkatlah adonan dari atas api sambil terus diaduk hingga dingin agar adonan tidak menggumpal. Langkah keenam, setelah dingin, masukkanlah adonan tersebut ke dalam freezer. Jika sudah dingin dan beku, es krim dapat ditambahkan dengan permen, choco chips, strawberry, dan buah-buahan lain. Nah, itulah tadi teks prosedur mengenai cara membuat es krim, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya, Ervina Natasha yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu cara membuat es krim. Sudah jelas ya, cara membuat es krim itu mulai dari tujuannya, yaitu membuat es krim. Nah, es krim itu cocok dikonsumsi pada musim panas. Kemudian mulai dari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat es krim, dilanjutkan dengan langkah-langkah untuk membuat es krim hingga es krimnya siap untuk disantap. Nah, dari kedua teks prosedur yang telah kalian buat, di situ telah jelas strukturnya apa saja, kemudian kebahasaannya apa saja, mulai dari menggunakan kata kerja imperatif, kata kerja perintah ya, yaitu mulai dari apa tadi, memasukkan, kemudian lanjutkan, kemudian apalagi memasukkan dengan apa yang es krim tadi, memasukkan ke dalam freezer. Nah, itu kan semua kata kerja perintah, kalimat perintah atau kata kerja imperatif. Kemudian ada juga konjungsi temporalnya, kemudian ada lagi yang cara membuat SIM tadi, ada pertama, kedua, ketiga. Nah, itu semua adalah konjungsi temporal. Sudah jelas bagaimana struktur, kebahasaan, cara membuat teks prosedur. Ibu rasa semua kegiatan yang kita lakukan itu ada prosedurnya. Mulai dari kita misalnya bangun tidur hingga tidur lagi, itu ada prosedurnya. Ada prosedurnya masing-masing. Apa saja kegiatan yang akan kalian lakukan, itu pasti ada prosedurnya. Hanya saja prosedurnya itu tidak dalam bentuk tertulis, tidak dalam bentuk teks. Prosedurnya langsung kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kira-kira profesi apa yang banyak menggunakan teks prosedur? Profesi apa? Nah, ya benar sekali Ervina. Chef. Dia kalau chef itu profesinya masak-masak kan, memasak. Jadi dia menggunakan prosedur mulai dari menyiapkan bahan-bahannya, kemudian langkah-langkah memasaknya apa saja. Nah, itu banyak menggunakan prosedur.
Jadi, kalian bisa mengaitkan teks prosedur ini tidak hanya dipelajari dalam bentuk teks saja, tidak hanya dipelajari di sekolah, tetapi juga nanti kalian akan terjun ke dalam dunia kerja. Itu ada profesi yang menggunakan materi teks prosedur, yaitu salah satunya chef atau juru masak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Berasa sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah kalian per individu membuat teks prosedur, tetapi teks prosedurnya itu tentang kegiatan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Misalnya kalian akan melakukan, setelah ini kalian akan misalnya main game. Nah, main gamenya itu di laptop misalnya atau di komputer. Nah, kalian bisa membuat prosedur cara menghidupkan komputer misalnya. Atau bisa lagi kalian belum login ke game, aplikasi gamenya. Nah, kalian bisa membuat prosedur cara login ke game apa misalnya. Nah, itu ada prosedurnya. Silakan kalian membuat teks prosedur yang isinya adalah prosedur kegiatan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Sudah paham tentang tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Nanti kalau sudah selesai tugasnya bisa dikirimkan melalui WhatsApp kepada Ibu atau melalui email, boleh juga. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kekurangan, Ibu minta maaf. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Ibu tutup dengan sebuah pantun. Ada bebek dan anak isi. Main bersama di sawah Pak Tony. Terima kasih siswaku yang cantik sudah memperhatikan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya,